Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustaz Abdul Rafiq Ghufran hafizahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman 66. Kita masih membahas tentang isim-isim yang marfu. Posisi-posisi isim yang memiliki i'rab marfu. Kemarin sudah kita bahas dua, yaitu mubtada dan khabar. Yang ketiga adalah ismu kana atau isim kana atau saudaranya kana. Karena kana itu punya saudara. Saudara di sini maksudnya apa? Yaitu amil-amil yang lain yang sifatnya sama seperti kana, seperti laisa, soro, amsa, bata, dan semisalnya. Nah, ini amil-amil yang sifatnya sama seperti kana. Sehingga untuk meringkas pembahasan kita cukup bahas kananya. Nanti yang lain-lainnya ini ngikuti pembahasan kana. Makanya dalam kitab-kitab nahwu biasanya disebut dengan kana wa akhwatuha, kana dan saudari-saudarinya. Nah, jadi kana dan saudari-saudarinya ini punya isim yang disebut dengan isim kana. Isim kana itu marfu i'rabnya. Definisi isim kana adalah mubtada yang dimasuki oleh kana atau saudaranya. Jadi isim kana aslinya mubtada. Nah, tapi sebelum si mubtada ini diletakkan kana. Kalau tidak ada kana, dia mubtada. Tapi karena ada kana sebelumnya, dia menjadi isim kana. Nah, pasangannya isim kana ada khobar kana. Definisi khobar kana ialah khobar yang dimasukkan kana atau saudaranya. Jadi susunannya pertama kana, yang kedua isim kana, yang ketiga khobar kana. Jadi kalau isim kana di sini penulis memberikan simbol alif dan kaf. Sedangkan khobar kana kha dan kaf. Amalan kana atau saudaranya adalah merofakkan isimnya. Kana membuat si isim kana menjadi marfu. Yang kedua menasobkan khobarnya. Karena ada si kana ini, maka khobar kana menjadi mansub. Jadi tadi ingat ada tiga komponen. Pertama kana, yang kedua isim kana marfu i'rabnya. Yang ketiga khobar kana mansub i'rabnya. Untuk menyusunnya, yaitu susunan kana, isim kana dan khobar kana harus sesuai pada dua poin berikut ini. Yang pertama, harus sesuai bilangannya. Artinya antara isim kana dan khobar kana harus sesuai adatnya, bilangannya. Kalau mufrad ya mufrad dua-duanya, kalau jamak ya jamak dua-duanya. Yang kedua, jenisnya. Kalau mudzakkar ya ikut mudzakkar, kalau muannats ikut muannats. Misalnya, kita lihat dari kolom yang paling kanan dulu. Ini contoh tanpa ada kana. Contoh yang pertama, Muhammadun Rasulullahi. Muhammad adalah Rasulullah. Ini mubtada khobar biasa. Tapi kalau kemasukan kana di awal, menjadi kana Muhammadun Rasulah. Perhatikan lamnya fathah. Rasulullahi. Kenapa dia fathah? Karena dia sebagai khobar kana. Dan khobar kana itu mansub. Dan tanda mansub untuk isim mufrad adalah fathah. Ya, yang sudah lupa tanda-tandanya bisa merujuk ke tabel halaman 58. Isim mufrad kalau dia mansub, maka tanda mansubnya adalah fathah. Sehingga Rasulah itu fathah. Awalnya Rasulullahi di dhammah. Tapi karena dia menjadi khobar kana, maka di fathah. Contoh yang kedua,
at-talibani najihani. Dua orang murid itu dua-duanya sukses. Ini mubtada khobar biasa. Ketika kemasukan kana menjadi kanat talibani najihaini. Yang tadinya najihani menjadi najihaini karena dia mansub. Dan najihani ini kan isim mutsanna. Isim mutsanna kalau dia mansub maka tanda mansubnya adalah ya. Yang sudah lupa bisa melihat lagi tabel halaman 58. Yang perhatikan ya, di sini antara isim kana dan khobar kana sama bilangannya, sama nau'nya. Sama bilangannya. Kalau contoh pertama tadi sama-sama mufrad, contoh yang kedua sama-sama mutsanna. Sama nau'nya, contoh pertama dan kedua ini sama-sama mudzakkar. Contoh yang ketiga, al-mudarrisuna hadiruna. Para guru tersebut hadir. Ketika kemasukan kana menjadi kanal mudarrisuna hadirina. Yang tadinya hadiruna menjadi hadirina karena dia mansub. Contoh yang keempat, ana talibun. Saya adalah seorang murid. Ana sebagai mubtada, talibun sebagai khobar. Ketika kemasukan kana, maka aslinya kana ana taliban. Tapi kalau kana ana ini disingkat menjadi kuntu. Ya cukup kuntu taliban. Saya adalah seorang murid. Yang tadinya talibun marfu sebagai khobar berubah menjadi taliban karena dia sebagai khobar kana. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa fungsinya kana? Kana itu minimalnya punya 3 fungsi. Pertama, untuk mengatakan adalah. Contohnya tadi, kana Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Sehingga ini hampir sama seperti mubtada khobar. Yang kedua, untuk mengatakan dahulu sesuatu yang sudah terjadi. Misalnya perkataan kuntu taliban. Ini bisa bermakna saya dulu seorang murid, sekarang bukan lagi. Kejadian yang sudah terjadi zaman dahulu. Yang ketiga, untuk menyatakan dawam, terus-menerus. Misalnya hadis kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menerima hadiah. Karena di sini menunjukkan selalu, biasanya seperti itu. Ini fungsinya penggunaan kana. Nah, kemudian di sini penulis menyebutkan saudara-saudaranya kana apa saja. Adapun saudara-saudaranya kana yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asbaha. Asbaha ini menunjukkan waktu pagi. Adha, waktu duha. Dhalla, dhalla artinya menjadi. Amsa, sore hari. Bata, malam hari. Contoh penggunaannya di bawah. Fa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Di pagi hari pikiran dari ibunya Musa menjadi kosong. Asbaha di sini menunjukkan pagi hari. Perhatikan semuanya di sini memarfu'kan isim, menasabkan khobar. Ya, contoh tadi asbaha fuadu. Ini sebagai isim asbaha. Dia dhammah marfu'. Khobar asbahanya mana? Farighan. Farigha ini khobar asbaha. Dia mansub. Adhat at-talibatu muta'allimatin. Pada waktu duha, para pelajar wanita sedang belajar. Adhat at-talibatu. At-talibatu marfu, dhammah. Muta'allimatin sebagai khobar adha. Dia mansub dan tanda mansub untuk jamak muannats salim adalah kasrah.
muta'allimatin. Dhalla wajhul kafiri muswaddan. Wajah orang kafir menjadi hitam. Dhalla artinya menjadi. Dhalla wajhul kafiri muswaddan. Wajhul kafiri sebagai isim dhalla. Muswaddan sebagai khabar dhalla. Amsal ghaniyu faqiran. Di sore hari orang kaya itu menjadi fakir. Batan najmu lami'an. Di malam hari bintang itu bercahaya terang. Dan seterusnya. Jadi sifat-sifatnya sama seperti kana. Kemudian yang kedua, saudarinya kana itu laisa, yang artinya tidak ada, gunanya untuk penafian, peniadaan. Contohnya, laisa zalimu mahbuban. Orang yang zalim tidak akan dicintai. Berarti kan di sini az-zalimu sebagai isim laisa, maka dia marfu. Mahbuban sebagai khobar laisa, maka dia mansub. Tanda mansubnya adalah fathah. Laisan najahu sahlan. Keberhasilan itu tidaklah mudah. An-najahu sebagai isim laisa, dia marfu. Sahlan sebagai khobar laisa, dia mansub. Makanya tandanya adalah fathah. Yang ketiga, shara, yang artinya menjadi, yang menunjukkan artinya perubahan. Misalnya, sharal khashabu ramadan. Kayu itu sudah menjadi abu, ya, karena sudah terbakar. Perhatikan di sini al-khashabu dia marfu sebagai isim shara. Ramadan dia mansub sebagai khobar shara. Yang keempat, mazala, ma bariha, man fakka, ma fati'a. Ini semua maknanya adalah senantiasa, selalu. Contohnya, la yazalullahu muttasifan bil ilmi. Allah senantiasa disifati dengan ilmu. Artinya Allah senantiasa berilmu. Perhatikan di sini lafaz jalalah Allah di sebagai isim yazal, sehingga dia marfu. Muttasifan sebagai khobar yazal, sehingga dia mansub. Contohnya kedua, lan nabraha alaihi akifina. Kami akan senantiasa akifina, menyembah alaihi, menyembah dia. Ini perkataan kaumnya Nabi Musa ya ketika menyembah ijl, patung sapi. Mereka mengatakan lan nabraha alaihi akifina. Kami akan senantiasa terus-menerus menyembah dia hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Nabi Musa kembali. Contoh yang ketiga, la yanfakul kafiruna makirina 'alal islami. Orang-orang kafir senantiasa berbuat makar kepada Islam. Ma fati'al mujahiduna qa'imina 'alal haqqi. Para mujahidin senantiasa menegakkan kebenaran. Kemudian saudaranya kana yang kelima adalah madama. Madama artinya selama. Maksudnya selama begini maka begitu gitu. Contohnya al-muslimu yusalli madama hayyan. Seorang muslim akan sholat selama dia masih hidup. Selama masih hidup maka sholat. Nah, ini beberapa saudaranya kana. Catatan, khobar kana atau saudaranya dapat berupa isim zahir, seperti pada contoh-contoh di atas. Catatan nomor 2, khobar kana bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa jumlah fi'liyah. Nah, ini sebagaimana mubtada khobar ya. Aslinya dia khobar, tapi karena ada kana menjadi khobar kana. Nah, jadi sebagaimana pada mubtada khobar, khobar kan bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa jumlah fi'liyah. Maka demikian juga di sini.
Khabar kana bisa berupa jumlah ismiyah atau bisa berupa jumlah fi'liyah. Contohnya, kana Hamzatu sayfuhu hadidun. Sini khabarnya sayfuhu hadidun, dia jumlah ismiyah. Contoh yang kedua, amsat talibuna kutubuhum jadidatun. Para murid, kitab mereka baru. Sini khabarnya kutubuhum jadidatun. Laysat Fatimatu taghtasilu fin nahari. Fatimah tidak mandi di sungai. Di sini khabarnya taghtasilu fin nahri. Ini jumlah fi'liyah. Contoh yang selanjutnya, man fakkal hazinu yabki. Orang yang sedih senantiasa menangis. Di sini khabarnya yabki, dia jumlah fi'liyah. Khabar juga bisa berupa syibhul jumlah. Contohnya, lan nadkhulaha madamu fiha. Di sini khabarnya fiha. Kami tidak akan masuk ke sana selama mereka ada di sana. Kanal muslimuna fil musalla yauma idil fitri. Kaum muslimin biasanya ada di musalla, di tanah lapang. Musalla di sini artinya tanah lapang. Di hari yaumi idil fitri. Di sini khabarnya yauma idil fitri. Ini berupa syibhul jumlah. Latihan, apa fungsi kana dan saudaranya? Sini maksudnya adalah amalannya ya. Amalan kana dan saudaranya adalah memarfukan isim dan memansubkan khobar. Ya, kalau fungsi kana tadi sudah kita sebutkan 3. Kalau fungsi saudaranya macam-macam ya. Tadi ada 5 rincian. Yang kedua, masukkan kana ke dalam jumlah berikut ini. Yang pertama, kana al-babu maftuhan. Pintu itu tadi terbuka. Kana Mahmudun syuja'an. Dulu si Mahmud itu pemberani. Ya, sekarang sudah tidak lagi. Mungkin demikian ya. Kana tullabu mujtahidina. Dahulu para murid itu bersemangat. Yang ketiga, sebutkan saudara-saudara kana dan masukkan masing-masingnya ke dalam jumlah mufidah. Ya, kita masukkan saja ke jumlah yang sebelumnya. Asbaha al-babu maftuhan. Di pagi hari pintu dalam keadaan terbuka. Laisa al-babu maftuhan. Pintu tidak dalam keadaan terbuka. Sara al-babu maftuhan. Pintu menjadi terbuka. Mazala al-babu maftuhan. Pintu senantiasa terbuka. Sayakhruju madamal babu maftuhan. Dia akan keluar selama pintu masih terbuka. Silakan kalau ada yang ingin coba dengan menggunakan jumlah yang kedua ya. Mahmud syuja atau at-tullab mujtahidun. Nah, silakan soal nomor 4 dan 5 para santri kerjakan sendiri. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.